Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Alam Makmur dimanapun Anda berada, saya ucapkan terlebih dahulu alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Oke, pada kesempatan pagi hari ini, tepatnya di hari Kamis ya, 1 Februari 2024. Bertepatan juga waktu menunjukkan pukul 09.35 menit. Jadi di jam 9 pagi lewat 35 menit sobat ya. Ya, pada kesempatan pagi hari ini bertepatan juga ini saya berada di ladang yang ada di Tanah Hitam Kekuningan ya. Dan usia tanaman jagung pada kesempatan pagi hari ini tepat banget, ini di usia 69 hari setelah tanam. Oke, langsung saja. Tentunya di sini saya akan menyampaikan ya manfaat dan juga untuk mengantisipasi tanaman jagung. Tentunya saya lakukan perempelan daun jagung ya, atau bahasa trennya bisa disebut pruning. Oke. Jadi seperti ini sobat ya. Ini pagi hari ini saya melakukan pruning atau perempelan jagung. Ini sudah mendapatkan beberapa lorong-lorong atau beberapa larian ya. Ini kurang lebihnya kalau dihitung lariannya ini mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke, pas saja ini mendapatkan 10 larian. Berarti kalau dihitung dari lorongnya kurang lebih ini juga 5 lorong ya. Ya sobat Alam Makmur, di kesempatan pagi hari ini sengaja saya melakukan perempelan atau pruning guna untuk yang pertama tentunya ini banyak yang diserang hama ulat pada ini ya, pada tongkol jagungnya. Ini saya berikan satu contoh. Jadi ini langsung kering ya. Oke sobat, seperti ini ya. Ini satu contoh tongkol jagungnya seperti ini. Dan oke, tadi sudah sempat saya menemukan beberapa tongkol jagung yang seperti ini. Itu ternyata saya coba buka, itu isinya itu ulat ya, ulat kecil-kecil, dan juga ada ulat sebangsa ulat apa, gerayak atau apa ya. Seperti ini ada lubangnya, ini lubang ulat ya. Jadi kita tetap harus mengantisipasi, waspada untuk menangani pada usia jagung yang menginjak 70 hari setelah tanam ke atas. Tapi tentunya di sini bertepatan di usia 69 hari setelah tanam sobat ya. Oke sobat, ya itu tadi salah satu pencegahan saya termasuk perempelan daun jagung atau pruning, itu yang pertama. Yang kedua, mencegah terjadinya busuk batang atau biasa kalau orang tani itu disebut lamporen ya, atau lodoh ya. Tadi juga sempat ada lodoh, lampor juga sempat ada, tapi udah saya pangkas sekaligus ya. Jadi seperti ini saya coba ambil
contoh ya. Ya sobat, ini satu pohon tanaman jagung yang keserang lodoh ini ya. Nah, seperti ini. Ini juga akibat dari jamur-jamur yang mungkin kurang terkendalikan untuk perawatan. Oke sobat, itu tadi yang kedua. Yang ketiga, karena tadi sudah saya sampaikan untuk termasuk pencegahan, untuk saya rempel atau pruning, ini yang ketiga supaya tanaman jagung ini mendapatkan sinar matahari ya, karena tanahnya itu terlalu becek ya, supaya mendapatkan udara dengan adanya udara yang sangat cukup, supaya di bawah pohon jagung, tanaman jagung ini tidak terindikasi dengan adanya jamur-jamur yang lain begitu ya. Oke, atau bisa dikatakan bisa sirkulasi udaranya itu normal ya, walaupun tanaman jagung juga membutuhkan oksigen yang cukup, yang tepat ya, karena dengan adanya oksigen itu juga membantu dengan menanggulangi atau mengurangi jamur-jamur yang ada di bawah pohon tanaman jagung tentunya. Oke sobat, seperti itu tadi yang ketiga ya, supaya udara itu bisa sirkulasi tentunya di tanaman jagung, tentunya di usia 69 hari setelah tanam sampai hingga panen ya. Kemudian yang keempat sobat ya, tentunya dari daun yang sudah saya kumpulkan, ini juga saya manfaatkan untuk pakan ternak ya. Jadi seperti ini, itu ya yang ada di ujung timur ya, ini tentunya saya manfaatkan untuk pakan ternak ya sobat. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ini daun yang terlalu kotor yang tentunya tertempel oleh tanah, ini saya buang aja. Jadi seperti ini saya layap ya, saya layap seperti ini. Nah, ini juga berpengaruh sekali untuk tanah berikutnya supaya menambah organik begitu ya, bisa menambah pupuk organik. Oke. Kemudian yang kelima sobat, ini manfaatnya kenapa saya rempel atau saya pruning ya. Ini yang kelima, untuk mempercepat dengan adanya tanaman susulan. Jadi nanti setelah ini akan saya lakukan penanaman susulan. Kalau sudah usia jagung itu kiranya kurang lebih nyampe 100 hari ya, ini saya akan melakukan tanaman susulan. Insya Allah juga akan saya tanamin jagung lagi ya. Jadi untuk tanaman susulan, kalau sudah tumbuh itu tidak terlalu mengganggu dengan adanya daun-daun jagung waktu untuk kita menanam nanti ya sobat. Selanjutnya kenapa saya lakukan perempelan daun jagung atau pruning?
Kalau kita lakukan di usia 69 atau di usia 70 sampai ke atas, tapi terfokus di usia kurang lebihnya seperti ini sobat ya, 69 70 ya, 75 itu kalau bisa itu di pruning atau perempelan daun. Itu juga nutrisi tentunya akan berfokus ke tongkol jagung tentunya. Jadi seperti ini sobat ya. Nah, ini usia jagung 69 hari setelah tanam, varietas singa ya. Oke sobat, kemarin juga sempat ada yang tanya, Mas, itu akan berpengaruh kepada bobot jagung atau tidak ya, kalau daun jagungnya itu di pruning atau dirempel begitu. Oke, sedikit saya jawab ya. Kita melihat dengan kondisi dulu atau suasana atau cuaca ya. Kita melihat cuaca. Sebenarnya kalau menurut pengalaman saya itu juga agak pengaruh ya pada bobot jagung. Karena dengan adanya pertumbuhan tongkol jagung itu, kalau menurut saya lah ya, bukan bermaksud mengajari, tapi ini sedikit berbagi pengalaman sobat ya. Jadi saya ambil contoh seperti ini. Oke, saya ambil contoh yang belum saya rempel, otomatis seperti ini ya. Tapi kita akan melihat kondisi dulu. Kalau kondisinya cuaca itu rawan penyakit ya kita rempel saja, nggak apa-apa ya. Walaupun sedikit berpengaruh kepada bobot jagung, alangkah baiknya kita rempel aja daripada nanti jagung kita musnah gara-gara jamur-jamur yang tidak bisa terkendalikan gitu ya. Untuk mengantisipasi satu-satunya cara ya kita harus rempel atau kita pruning. Sebenarnya gini, oke, satu contoh, saya ambil satu contoh sobat ya. Pertumbuhan pada tongkol jagung atau batangnya itu memang berfokus dari daun sobat ya. Kalau daunnya itu dari bawah itu bagus ke atas, itu otomatis nutrisi itu juga sangat berpengaruh ke tongkol jagung. Seandainya tidak kita rempel atau tidak kita pruning, itu juga mungkin akan lebih baik ya, karena dengan adanya penyerapan nutrisi terus kemudian dari batang, otomatis kalau batangnya besar itu tongkol jagung juga semakin besar. Dan itu berawal dari daun. Kalau daunnya itu semakin subur, itu ke atas itu otomatis batang pohonnya itu juga akan membesar sobat ya. Tapi alangkah baiknya kalau sudah rawan dengan adanya jamur, kalau untuk saya pribadi ini juga harus segera dirempel ya, walaupun itu berpengaruh kepada bobot ya. Oke, mungkin seperti itu sobat ya penjelasan saya yang saya sampaikan. Kalau ada kesalahan juga mohon maaf ya, itu kalau menurut pengalaman saya ya. Mungkin yang saya sampaikan baik yang sengaja maupun tidak saya sengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita bisa ketemu di video berikutnya. Mungkin dari saya akhiri dulu, cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.